Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyama lana kal imamil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah kembali mempertemukan kita dengan bulan yang penuh berkah ini. Bulan di mana Allah membuka lebar pintu ampunan, juga mengalirkan deras limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita selaku orang beriman. Semoga harapannya adalah semua kita yang Allah seru dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, akan Allah terima segala amal ibadah kita dan nantinya akan menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan harapan la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mengingat pekerjaan melaksanakan ibadah puasa, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, di samping menahan diri dari makan minum dengan sengaja, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tentu ini suatu hal yang membutuhkan kepada latihan dan juga kepada bagaimana pembiasaan yang dilakukan, karena tidak serta-merta begitu seseorang itu balik maka dia akan langsung mampu, sanggup dan terbiasa untuk menjalankan ibadah puasa ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat dan barangkali mengkaji sedikit tentang bagaimana melakukan pembiasaan terhadap anak-anak supaya termotivasi, lalu kemudian akan menjadi suatu kewajiban gaya hidup dan juga akan menjadi suatu kebutuhan untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang namanya anak-anak tentu membutuhkan kepada pembiasaan. Sebagaimana halnya bila kita ingin mengambil dasar hukum yang lalu nanti akan kita kiaskan kepada kewajiban berpuasa, ketika Rasul itu menyuruh kita selaku orang tua untuk membiasakan anak, mulai menyuruh anak itu untuk melakukan salat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud mengatakan, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashri sinin. Ketika diperintahkan oleh Rasul untuk kita menyuruh, untuk kita memotivasi anak-anak untuk salat mulai dari usia 7 tahun. Ketika ini menjadi patokan, maka ini bisa juga kita ambil, kita kiaskan. Kalau salat diperintahkan umur 7 tahun, berarti minimal puasa pun kita akan mulai untuk membiasakan kepada anak-anak sejak mereka berumur 7 tahun. Harapannya adalah yang namanya ketika anak-anak yang dari awalnya terbiasa sarapan pagi, lalu kemudian nanti minum susu dan lain sebagainya, ketika hendak memasuki bulan suci Ramadan, maka yang dibutuhkan pertama adalah melibatkan anak-anak untuk sama-sama mempelajari hikmah yang terkandung di dalam ibadah puasa ini. Tentu dengan pendekatan yang memang sesuai dengan jiwa dan masa pertumbuhan anak. Ketika yang pertama kita sampaikan adalah bahwasannya puasa itu adalah rangkaian ibadah bagi umat Islam yang memang nantinya akan bermuara meraih ridha dan cinta Allah Rabbul Alamin. Ketika disampaikan bahwa ketika ini sudah kita sampaikan, di balik itu kita juga harus memberitahukan kepada anak-anak bahwasannya apa yang ada di dalam metabolisme tubuh kita ini juga dalam waktu-waktu tertentu memiliki waktu-waktu untuk diistirahatkan. Dalam hal ini apakah itu lambung, apakah itu pankreas dan lain sebagainya. Ini lalu kemudian sejalan dengan disampaikan Nabi, sumu tasihhu. Hal-hal seperti ini perlu kita sampaikan kepada mereka supaya menjadi motivasi awal. Lalu bagaimana
langkah-langkah yang akan kita tempuh. Barangkali cara, teknis, seni untuk mengajak anak-anak dan juga untuk memotivasi anak untuk berpuasa itu tentu akan berbeda, tergantung dengan bagaimana kondisi hubungan kita dengan anak, bagaimana situasi dan kebiasaan di dalam rumah tangga kita. Namun secara umum bisa di awalnya dengan kita melibatkan anak untuk membuat list makanan berbuka, list makanan sahur yang kita prioritaskan makanan-makanan yang memang disukai anak. Tetapi di samping juga kita berikan pemahaman kepada mereka yang mengandung nutrisi yang tentu tidak jauh dari pemahaman halalan thayyibah. Namun kita akan libatkan mereka untuk memotivasi bahwa kalau bulan puasa maka mereka akan tersedia menu-menu yang istimewa dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Lalu kemudian kita memberikan apresiasi atau reward secara verbal ketika anak-anak akan terpacu untuk berpuasa. Katakanlah di hari-hari pertama dan kedua mungkin mereka bisa berpuasa sampai jam 10. Di situ kita akan berikan reward bahwa dia sudah kuat untuk menahan lapar, dahaga sampai jam 10. Semoga besoknya akan bisa menggapai waktu yang lebih lama lagi. Dengan kemudian tidak tertutup kemungkinan setelah 10 hari pertama kita akan berikan hadiah kecil yang akan memotivasi untuk anak. Ini dalam hal ini adalah bahwasannya pendidikan dalam keluarga itu sudah berjalan. Di dalam salah satu teori pendidikan ada yang disebut dengan reward and punishment. Dikatakan reward and punishment, ketika si anak ini dia itu melakukan kesalahan, maka akan ada hal-hal yang menjadikan suatu kondisi itu bisa jadi disebut sebagai hukuman. Misal tadi ketika dia sudah 10 tahun lalu kemudian belum sholat, itu boleh dipukul. Dipukul bukan dalam arti menganiaya, tapi dipukul yang ada mengandung nilai edukasi di dalamnya. Begitu juga misalnya dengan berpuasa, bila dia mampu ke 10 hari, maka kita tidak tertutup kemungkinan akan memberikan hadiah-hadiah kecil yang akan menjadi semangat untuk anak kita tersebut. Namun ketika ada reward, tentu juga ada punishment. Ketika kita akan memberitahukan kepada dia kalau dia mampu, kalau dia mau, maka akan ada rewardnya, akan ada hadiahnya. Tapi bila dia tidak ikut berpuasa, sama sekali tidak ikut berpuasa, maka bentuk punishmentnya bagaimana? Bisa jadi kita tawarkan karena tidak berpuasa, maka tempat untuk makan malamnya itu berbeda. Kenapa? Karena kebersamaan ini kita akan baca doa buka puasa bersama. Kalau tidak puasa, bagaimana mau baca doa berbuka? Nah, itu barangkali sebagai salah satu yang akan kita sampaikan kepada si anak. Di samping memang ketika tentu di balik itu kita juga akan memberitahukan bahwasannya berpuasa ini mengasah kepekaan sosial yang dia miliki. Kalau dia bisa makan makanan enak, bagaimana orang lain yang berpuasa itu bukan karena kewajiban dari Allah, tapi karena memang kondisi tidak ada makanan yang bisa dia makan. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita memotivasi anak untuk berpuasa, maka tentu yang dipentingkan adalah bagaimana seni di dalam kita mengedukasi anak sehingga dia akan menjalankan ibadah puasa itu di awalnya sebagai latihan, namun yang kemudiannya akan menjadi kebutuhan yang nanti akan tertutupi bahwa kewajiban sebagai umat beragama itu dijalankan dengan penuh keikhlasan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.